BKD ketika kami ke dinas, hampir jawaban yang kami dapatkan semacam itu. Kita keluar dari kantor itu bukannya marem, malah sesek dodoni. Panas. Karena penantian 4 tahun. Iya, penantian 4 tahun dan kata-kata yang dia berikan ke kami itu tidak memuaskan kami sama sekali. Intinya kan cuma 2 atau ya. Kalau andai kata 1 tahun 100 saja itu sudah selesai. Selesai. Mulai 2023 2024 ya. Selesai. Ya. Kan hampir 200 jumlahnya. Iya, 2023 itu ketika kami mengajukan itu kami juga mengajukan guru-guru yang pensiun pada waktu itu. 300 lebih itu pada waktu itu. Kita itu sekarang terbentur dari aturan pusat. Ya. Kalau di R2 R3 itu ada yang namanya Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 itu yang menyatakan bahwa mereka yang terdata di database BKN itu akan diangkat menjadi P3 paruh waktu. Itu untuk R2 dan R3 yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, sementara P1 ini kan 95% dari swasta dan jelas tidak masuk database BKN. Nah, ini kita juga perlu untuk lobby ke pusat dan juga menunggu dari kebijakan bupati dan bupati terpilih. Gitu. Jadi nggak sebatas kita itu hanya ke GS saja terus nanti selesai mboten. Jadi kita itu menunggu regulasi dari pusat untuk kaitan dengan penuntasan P1 ini. Kalau cerita ya dari aturan regulasi dari tahun 2022 itu ada dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian ada Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 dan terakhir adalah Kemenpan RB nomor 348 itu semuanya memihak P1. Bahwa kita itu tingkatannya ada di paling atas dan harusnya itu mengusulkan formasi yang sesuai dengan apa ya P1 itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita nikmati kopinya. Kopi hari ini terasa nikmat sekali. Bismillah. Kopi sama hatinya berbeda. Oh, iya. Kenapa? kopinya manis. Kopinya manis, hatinya pahit. Kok ya langsung to the point ya jenengan ini. Oh, kita belum apa-apa ya. Padahal saya tadi bilang yang pahit biar kopinya, bukan kehidupan kita gitu ya. Tapi dari dulu kopi pahit, Pak. Yang manis kan gula. Kita kedatangan teman-teman dari Forum Guru P1 Tulungagung. Ketemu dengan Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, sehat. Alhamdulillah. Awet muda kayaknya. Alhamdulillah. Telingasnya sama rambutnya sudah putih. Tapi jiwanya tetap muda. Muda. Iya. Juga ketemu dengan Ustadz Khairul Hadi Niam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Hadi Niam saja atau Khairul. Wes terserah. Tapi kalau keseharian itu memang beda-beda. Kadang-kadang Khairul, kadang-kadang Hadi, kadang-kadang Niam. Ya. Mungkin senyaman saja. Senyaman saja. Okay. Tapi kalau banyak nama panggilan itu juga semakin tidak jelas begitu ya. Saya. Semakin tidak jelas iki sakjane iki opo, sopo jenenge. Ya, Forum Guru P1 Tulungagung. P1 itu kalau tidak salah P-nya ini prioritas. Iya. Sudah prioritas satu lagi. Berarti kan kalau antrian gitu paling atas ya. Kalau ada apa-apa dipanggil duluan. Benar. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya semacam itu. Ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Boleh cerita sebenarnya beda antara P1, R1, R2, kemudian yang terakhir dulu ada TK, T1, T2 ataupun apalah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita kasih ke belakang tentang asal usul adalah P1 ini adalah mungkin semua juga sudah tahu ketika tahun 2021 itu ada pengangkatan besar-besaran yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek ya, pada waktu itu
yaitu sekitar 1 juta ASN P3K. Pada waktu itu Tulungagung juga mengikutinya, dan sekitar berapa ribu gitu lulus P1 berprogres 1 sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menpan RB bahwa progres P1 itu wajib untuk diangkat menjadi ASN P3K. Pada waktu itu ada beberapa ratus teman-teman yang sudah diangkat langsung menjadi ASN P3K karena pada waktu itu ada formasi yang memang untuk beliaunya. Dengan kami yang P1 ini adalah sudah lulus tapi formasinya belum ada. Istilahnya menunggu giliran selanjutnya. Sudah lulus karena ikut ujian dan di atas passing grade, Iya. nilainya bagus, tetapi formasinya pada waktu itu memang belum ada. Nunggu mereka yang pensiun. ibarat penumpang kereta begitu sudah dapat tiket. Iya. Tapi keretanya mana ini? Gerbongnya yang mana ini? Benar sekali. Gitu ya. Iya. Oke, ketika itu pada tahun 2001-2002 adalah bagiannya sampai 2003 awal itu bagiannya mereka-mereka yang negeri. Oh ya. Mereka yang honorer di negeri. Jadi kan kami ini sebagian besar hampir 75% adalah mereka honorer di swasta. Pada waktu itu kita kalau tidak salah sekitar tahun 2023 itu sudah waktunya bagiannya swasta untuk diangkat menjadi ASN P3K. Awal perjuangan kita mencoba untuk melobi ke berbagai instansi atau dinas baik itu ketika PSDM maupun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Berkali-kali kita mencoba untuk menanyakan bagaimana untuk P1 swasta ini. Jawabannya hampir rata-rata adalah kita belum ada formasi dan anggaran untuk kita belum ada. Itu pun kita sering kesana kemari. Ketika kita menanyakan ke dinas, jawabannya semacam itu. Kenapa formasinya dibuka sedikit? Pada waktu itu dinas mengatakan bahwa dinas tidak tergabung dalam tim 11 yang menentukan formasi. Yang membuat formasi adalah BKPSDM. Ketika kita mencoba ke BKPSDM mengatakan sebaliknya bahwa yang menentukan formasi itu adalah dinas, sedangkan kita cuma menerima jadinya, sehingga yang kita setorkan ke atasnya cuma itu. Saling lempar tanggung jawab. Lempar gitu ya pada waktu itu. Kita mencoba menyurati ke Kemendikbudristek pada waktu itu, langsung pada waktu Pak Adi Makarim dulu. Kita langsung dapat panggilan ke sana. Pak Nadim bukan Pak Adib. Nadim. Kalau Pak Adib teman saya. Kita langsung ke sana sore dapat panggilan, malam kita berangkat ke sana berenam pada waktu itu. Di sana langsung diterima oleh Pak Nugroho. Pak Nugroho itu adalah yang bagian Jawa Timur, mengurusi P3K bagian Jawa Timur. Ketika kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, dan pada waktu itu Pak Nugroho juga sempat nelpon Tulungagung. Iya. Itu pada waktu itu belum ada jawaban yang jelas. Akhirnya Pak Nugroho membuat keputusan yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah kepala daerah sampean. Kalau kepala daerah nanti bisa ACC, jalannya itu kita mendapat rekom dari kepala daerah, insya Allah akan bisa lolos. Kita pulang ke daerah, kita langsung keluar masuk pendopo berkali-kali. Waktu itu Pak Marioto. Kita menemui berkali-kali. Dan ya kita terakhir itu kita dipertemukan sama ketua. Jawaban Pak Marioto pada saat itu apa? Pada waktu itu ya diusahakan, tapi ketika yang terakhir kita itu dipertemukan karena Pak Marioto sudah mungkin kesal kita sering menghadap beliaunya. Akhirnya yang terakhir kita dipertemukan antara kita, dinas sama BKP SDM, sama Pak Marioto sendiri didudukkan satu meja. Pada waktu itu Pak Marioto sempat mengatakan bahwa ini anak-anak ini cepat diselesaikan. Dia sudah sering ke sini, dia sudah P1 diselesaikan. Dinas mengatakan siap-siap gitu. Akhirnya kita mendapat rekom dari beliaunya. Pada waktu itu anggota kami sekitar 145 yang tergabung dalam forum itu. Yeah. Mendapat tanda tangan beliau rekom. Kita sudah tenang, pada waktu itu langsung kita take bersama-sama, bagus, kita setorkan ke dinas. Tahun 2023 itu ya. Masukkan ke dinas, di sana diterima oleh kalau nggak salah pada waktu Pak Satria, dia mengatakan nanti akan saya bawa ke bapaknya yang di atas, maksudnya Pak Ketua Dinas. Kita sudah tenang pulang, tapi kenyataannya ketika 2023 itu untuk
formasi swasta cuma 2024 ini juga cuma 3 ya. 3 empat yang tempat. 2023 itu 3 kita masih dapat menerima walaupun karena sesuai dengan prosedur. Sesuai prosedur kan urutan yang atas sendiri, nilai yang atas sendiri 1, 2, 3 itu berarti dia yang Ranking 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia oke lolos. Untuk yang 2024 ini yang membuat kita agak kecewa. Seharusnya yang ranking 1, 2, 3 itu yang diloloskan, tapi kenyataannya 3 teman kami itu yang diloloskan itu mereka itu rankingnya di bawah. Loh, Permainan atau apa? mungkin abjadnya atau namanya Tidak nilainya. Kita semua Nilai. tahu daftar nilai mereka itu ada. Negeri. Ada semuanya. atau mungkin memang formasinya butuh pelajaran atau guru mata pelajaran tertentu begitu. Semua Pak. Iya. Sama juga. Guru kelas. Guru kelas, ya. Guru kelas semua. Iya. Tapi itu belum ketemu jawabannya sama sekali. Jawabannya kemarin waktu audiensi dengan Dewan itu Pak Munib ya, itu wakil ketua Dewan itu. Terus Atau mereka pada saat menentukan 3 orang itu sambil diundi atau apa begitu. Enggak, ya. kembali lagi pada SDSB lah. Berarti konkretnya berapa jumlah P1? Awalnya itu awal kita berangkat itu 2000 berapa? Oke, 2000 lebih. 2000 Berangkat ya. 2021 itu. 2021 yang lolos itu 2000 lebih. Hmm. Itu yang sudah terangkat sekitar sekian. Yang paling banyak itu awal 2023 itu 1400 sekian gitu ya. Ya. Itu pun Yes. rata-rata juga Negeri negeri semua, semua. kota tidak ada. Pas setelah itu kita mencoba untuk bergerak. Iya, iya. Sampai sekarang, update-nya berapa jumlahnya? Kalau kemarin itu Pak Suroto. Suroto mengatakan sekian itu sebenarnya tidak ada sekian itu. Kemarin itu kita mencoba untuk memilah-milah lagi, ternyata sekitar 196 itu pun sudah ada gabungan antara swasta dan negeri. Awalnya itu hampir 200 lebih karena dari beberapa teman itu ada yang satu mereka itu mengundurkan diri, 2 mereka tidak dapat rekom dari yayasan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan. Iya, iya. Artinya teman-teman dari forum guru P1 Tulungagung ini Iya. sudah berupaya semaksimal ke mungkin. kementerian Iya. sudah, Iya. kemudian ke bupati bolak-balik. Balik sampai mendapat rekom semacam itu. Terus terakhir kemarin katanya di DPRD ya, ketemu dengan pimpinan DPRD. Iya. Terakhir kita kemarin itu sebenarnya aksi awalnya itu ada kita aksi dan audiensi. Ketika surat kita masukkan ke DPR kita diterima, tapi ketika kita masukkan surat ke Polres itu Polres tidak menghendaki kita untuk melaksanakan aksi, cuma audiensi. Apa alasannya Polres? Alasannya pada waktu itu satu, situasi itu langsung mendekati pelantikan bupati ini tidak harus kondusif. Kedua, takut nanti kalau ada media yang masuk yang memelintir berita. Macam itu. Siapa yang Pak Kasat ini. Pak Kasat ini? Iya, langsung. Tapi kemarin itu karena kita tidak diperbolehkan untuk aksi, kami minta kepada Pak Kasat, teman-teman nanti yang ikut audiensi sekitar 20 orang dan beliaunya mengiyari dan beliaunya juga mau mendampingi. Jadi kemarin itu Pak Kasat juga mendampingi di dalam. Oh, oke. Damai berarti ya? Tapi ada yang perlu garis bawahi. Kemarin Pak Kasat juga mengatakan bahwa aksi Samen itu tidak cukup 1 kali 2 kali, nanti pasti berkali-kali. Karena itu mungkin aksi yang kedua ketiga nanti saya izinin kalian untuk mengadakan aksi di luar. Itu yang saya pegang dan saya berikan kepada teman-teman biar teman-teman itu tetap tenang. Iya. Sebagai gantinya kemarin doa bersama di masjid Golek Ganjaran. Ngedem hati ya, Pak. Yang inisiasi Ngedem hati, ya. apa? Yang menginisiasi apa? Istighosa siapa? Itu adalah kita sebenarnya Pak Kasat kan bilang seperti di podaknya aja sama yang R2 kemarin. Kemarin kan juga istighosa di situ. Mau saya sebenarnya istighosa tidak kalau istighosa tidak di masjid bagaimana Pak, di halaman Dewan tetap tidak boleh. Nah, terakhir saya juga meminta kalau gini aja, kalau boleh oke lah kita nanti istighosa di masjid, tapi izinkan teman-teman itu putar alun-alun 1 kali tok, tapi tidak boleh. Nggak boleh. Akhirnya kita mengikuti beliaunya.
pada waktu itu juga pergerakan kita juga dibatasi, banyak sekali anggota Polres di situ. Ustaz, agak mendekat. Nah, ya mikrofonnya bisa berakrab dengan mikrofon. Saya kenal dengan beliau ini singa panggung, luar biasa. Suhu saya. Iya, kalau sudah ceramah, kalau sudah orasi luar biasa. Saya nggak boleh sama Pak Hasan. Tapi yang saya nggak masuk akal, kenapa aksi damai ini kemudian diarahkan untuk tidak turun ke jalan, padahal P1 ini kan guru, rata-rata bekerja di bawah lembaga pendidikan agama, begitu ya. Kok kekhawatirannya terlalu berlebihan? Atau bagaimana teman-teman? Jadi seperti ini, Pak. Memang awalnya kami tujuannya untuk aksi yang seperti didahulukan sama Pak Huda tadi, tapi di saat itu ada rapat paripurna DPR. Nah, jadi beliaunya Pak Kasat itu khawatir nanti kalau kita rame-rame di situ atau takutnya itu mengganggu apa yang ada di dalam gedung DPRD itu sendiri. Nah, dan juga takutnya tadi seperti yang disampaikan Pak Huda itu ada media yang mempelintirkan aksi kita itu. Itu dari statement dari Pak Kasat. Teman-teman tidak berupaya untuk melawan. Kami kan guru Pak ya, jadi kita punya etika lah. Kita punya etika Pak, jadi masih punya etika. Kalau dalam hati ya sebenarnya kami itu sudah tidak tahan lagi untuk sudah berbagai macam ya. Awal mula kan aksi kita itu maunya kan dari Kamis. Ketika saya mencoba untuk keluar di dalam Dewan itu, saya diarahkan oleh salah satu anggota Dewan itu, gini aja Pak, kalau jalan hari Kamis, nanti kalau hari Kamis banyak anggota Dewan tidak ada di kantor. Sebaiknya nanti hari Senin bertepatan dengan sidang paripurna. Setelah sidang paripurna nanti saya carikan tempat waktu untuk ketemu dengan ya. Pada waktu memang kita melobi, akhirnya memang terbukti semacam itu. Kita kemarin menghadapi langsung pimpinan DPR dan wakilnya. Poin-poinnya tadi saya sudah baca, tapi intinya semua akomodatif ya, dari DPRD, kemudian dari Pemkab yang diwakili oleh Pak Surowanto sama Pak Kepala Dinasnya. Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Pak Bibit. Semua akomodatif akan mengusulkan, memperjuangkan dan mengantar, mengadvokasi, mendampingi. Cukup puas dengan jawaban ini. Tidak puas sama sekali. Dari dulu kan jawaban-jawabannya tetap semacam itu. Ketika kami ke BKD, ketika kami ke dinas, hampir jawaban yang kami dapatkan semacam itu. Kita keluar dari kantor itu bukannya marem, malah sesek dodoni. Panas. Karena penantian 4 tahun. Iya, penantian 4 tahun dan kata-kata yang dia berikan ke kami itu tidak memuaskan kami sama sekali. Intinya kan cuma 2 atau ya. Kalau andai kata 1 tahun 100 saja itu sudah selesai. Selesai. Mulai 2023-2024 selesai. Kan hampir 200 jumlahnya. Ya, 2023 itu ketika kami mengajukan itu kami juga mengajukan guru-guru yang pensiun pada waktu itu. 300 lebih itu pada waktu itu. Beberapa waktu lalu kami juga menggelar talk show interaktif di Warung Kopi Plus. Kebetulan kita bahas juga persoalan ini. Satu di antara yang komentar Pak Kesit dari BKPSDM. Satu di antara alasan formasi ini ditentukan adalah berapa jumlah yang pensiun. Misalkan tahun depan yang pensiun sekian, berarti kita mesti usulkan. Misalkan 100, kita usulkan 100. Jadi tidak mengganggu beban anggaran, kemudian ada estafet yang smooth. Teman-teman punya data yang pensiun nggak? Punya. Dari 2023. Berapa jumlahnya? Jadi kita itu bicara terkait dengan data ya Pak. Jadi kalau boleh kita berargumentasi bahwa karena memang kebanyakan P1 swasta itu berinduk di swasta, dan kalau memang pengangkatannya itu di negeri, otomatis kan kita menunggu guru yang pensiun.
Nah, dari data yang kami terima itu di tahun 2023 itu ada sekitar 475 guru pensiun, baik dari tingkat TK, SD dan SMP. Baik negeri dan Itu di negeri saja. Di negeri saja. Karena ketika itu penempatan hanya di negeri saja. Maka kami berkacanya di pensiun yang ada di guru negeri. Kemudian di tahun 2024 yang lalu ada sekitar 392. Kemudian di tahun yang akan datang ini ada 352. Itu kan cukup untuk menampung kami kiranya nanti memang formasi P3K itu hanya ditempatkan di negeri. Seperti itu. berarti total 2 tahun itu yang pensiun berapa? Total 3 tahun itu sekitar 867. 867. ya. Padahal jumlah P1 ini Hanya 200. 200. Iya, 200 dari Harusnya terangkut kan gitu secara Ya. matematis loh ya. Oke. Tapi kenapa kok tidak muncul juga Iya, formasinya pertanyaan di dari kami akhir kan tahun semacam 2020? itu juga. Kabupaten-kabupaten lain mungkin Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Blitar ada, Kediri sudah selesai dari tahun 2022 2023 sudah selesai semua. Tulungagung kok sama sekali tidak tersentuh untuk yang P1 swasta ini. Tadi ada kunci yang saya dengar tadi Ustaz Uta, tergantung kepada pimpinan daerah. Iya, betul. Iya. Kalau dulu Pak Marioto, kemudian Pak PJ Iya. Heru Suseno, Iya. berikutnya adalah Pak Sunu. GS. Iya, GS Sunu. Sudah ada komunikasi. Kemarin waktu kita setelah audiensi di arah memang Ketua Dewan mengarahkan kita untuk mendekat pada Pak GS. Kemarin mulai setelah kita audiensi kita mencoba merapatkan barisan, kita mencoba untuk mendekati Pak GS, tapi masih diberi waktu setelah pelantikan. Hari ini pun Walaupun sebenarnya kalau teriak-teriak tahun ini mungkin baru tahun depan mau diusulkan semacam formasi. itu. Jadi masih ada dalam rangka mendekat ini ke Iya. bupati terpilih atau yang nanti mau dilantik. Tapi kemarin milih Pak GS nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nyablesnya sambil merem ya. Duh, mana ini gitu? Mana ini? Mana ini yang cocok? P1 di mana ini? Yang pihak P1 mana? Jadi artinya apa? Bisa saya sampaikan atau saya simpulkan bahwa harapan satu-satunya adalah bupati terpilih iya. yang akan memperjuangkan. Iya. Dan kita itu sekarang terbentur dari aturan pusat. Nah, kalau di R2 R3 itu ada yang namanya Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 itu yang menyatakan bahwa mereka yang terdata di database BKN itu akan diangkat menjadi P3 paruh waktu. Itu untuk R2 dan R3 yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, sementara P1 ini kan 95% dari swasta dan Jelas tidak jelas masuk dalam tidak masuk database BKN. Nah, ini kita juga perlu untuk lobby ke pusat dan juga menunggu dari kebijakan bupati dan bupati terpilih. Gitu. Jadi nggak sebatas kita itu hanya Ke GS saja terus nanti selesai mboten. Jadi kita itu menunggu regulasi dari pusat untuk kaitan dengan penuntasan P1 ini. Kalau cerita ya dari aturan regulasi dari tahun 2022 itu ada dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian ada Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 dan terakhir adalah Kemenpan RB nomor 348 itu semuanya memihak P1. Bahwa kita itu tingkatannya ada di paling atas dan harusnya itu mengusulkan formasi yang sesuai dengan apa ya P1 itu. Jangan nyuwun sewu, kita itu sebenarnya tidak mau mengambil haknya yang ada di negeri, yang Indo negeri. Kita pun juga punya hak untuk ditempatkan. Artinya gini, karena kita itu tidak mau menggeser guru yang di negeri penempatannya. Jadi kita otomatis menggantikan guru yang pensiun seperti itu. Jadi perubahan-perubahan regulasi dan kekhawatiran tidak masuk database. Nah, itu yang BKN itu ada kekhawatiran nanti tiba-tiba hilang namanya. Nah, itu. Karena kita jadi dari P1 kita berubah jadi R1. R1 itu sudah membuat kita berkecil hati. Dan di situ kita bukan database BKN yang tidak termuat dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang disitu menyatakan bahwa bagi yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2024
maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan itu ada penjelasan di bawahnya, syaratnya yaitu terdata di database BKN. Sementara data kita tidak terdata di database BKN, tapi data kita ada di Kemendikdagsmen untuk sementara saat ini. Kalau P1 yang dari negeri masuk BKN nggak? Masuk. Masuk. Gitu ya. Itu jadi kita itu ada dua Ganti arah. tadi ganti aturan yang kemarin. Ya, dua arah, jadi ke atas dan juga ke dalam. Ke atas di dalam artian kita ke Kemendikdagsmen atau ke BKN dan Kemenpan RB. Kalau ke dalam kita ke Bupati ataupun BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Itu langkah kami yang memang beberapa hari yang lalu sudah dijembatani oleh DPRD Kabupaten Tulungagung. Di Trenggalek sudah selesai tuntas Saya, P1 ya. yes, ya. Kemudian di kabupaten lain Di Jawa Timur itu tinggal 2 untuk yaitu Jember sama Situbondo. Jember tinggal 1, Situbondo tinggal 26. Tulungagung 196. waduh prestasi. Pemecah rekor ini. Ya mudah-mudahan suaranya didengar ya. Amin. Tapi tidak hanya didengar, Ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Silakan diminum. Oh, iya. Ustaz Miam. Nggih. Menjadi pahit. Berubah jadi dingin. Berubah Tadi kan jadi panas, dingin, ya. panas kan. Iya. Saya juga heran kenapa yang sudah menjadi prioritas dan pada saat itu ujian lolos passing grade terlunta-lunta 4 tahun dan sampai hari ini pun juga tidak ada kejelasan karena formasi yang diusulkan semakin hari semakin sedikit. Iya. Lantas bagaimana dengan support dari para anggota yang lain? Jenengan ini kan didapuk sebagai pengurus forum Guru P1 Tulungagung. Apa keluh kesah mereka para kawan-kawan Jadi ini? kita flashback di beberapa tahun yang lalu bahwa memang P1 ini dari pusat sendiri merekomendasikan bahwa harus tuntas secepatnya. Tapi pada kenyataan di lapangan itu kan seginilah, yang dari swasta juga masih sedikit yang bisa terangkat. Bahkan ada beberapa guru yang dari yayasan itu sama yayasannya sudah dikeluarkan dengan alasan guru P1 ini sebentar lagi akan diangkat jadi ASN P3K, otomatis nanti meninggalkan yayasan Betul. tiba-tiba, dan akhirnya yayasan Diganti. tidak mau mengambil resiko, akhirnya mengeluarkan guru yang bersangkutan, dan akhirnya sampai saat detik ini pun mereka mencari sekolah pun juga sulit karena status mereka P1. Dan ketika diterima di swasta pun swasta juga pasti akan berpikir ulang, ini P1 pasti sebentar lagi juga akan diangkat. Itu loncatan. Iya. Oh, sampai segitunya ya. Iya. Awalnya ketika dia lolos P1 bahkan mungkin pernah sampai sempat syukuran selamatan begitu ya. Iya. Bahkan sampai dikeluarkan dari yayasannya, Dengan dicarikan PD-nya pengganti. tidak apa-apa dengan PD-nya seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah tahu fakta yang ada di lapangan itu ya banyak yang down, Pak. Banyak yang down, sehingga ketika kita ajak bergabung itu kadang-kadang sudah tahu hasilnya, pasti jawaban dari BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan pasti juga tetap sama seperti itu. Kita ada anggaran yang membatasi untuk formasi itu. Padahal kalau Anggaran kita, apa katanya? Anggaran yang ada APBD ya Pak. APBD, anggaran pendapatan daerah Tulungagung sendiri itu kemarin itu ada statement bahwa 47. untuk mengcover seluruh P3K itu sudah hampir 50%, sudah di angka 47,5% atau berapa, saya juga kurang jelas. Padahal dari dalil formasi itu diusulkan dari jumlah pensiun, ini nggak terbukti bahwa itu membebani anggaran. Wong semakin sedikit, yang pensiun banyak tetapi jumlah P1-nya sedikit kan begitu. Rasionya kan tidak masuk itu, artinya tidak masuk akal kalau pakai alasan anggaran, membebani anggaran menjadi persoalan. Dan P1 ini yang meloloskan siapa? Pusat. Pusat. Iya. Panitianya Dari Panselnas. Panselnas. Di situ Panselnas. ada BKN, ada BKN, ada Panseldanya juga ada, Panselnas. dan juga artinya bukan panitia lokal kan begitu. Bukan. Artinya ini keputusan pusat Iya. Pusat. yang harusnya di cover oleh pemerintah daerah. Lantas kalau pemerintah daerah kita tidak ikut keputusan pusat, kita mau ikut siapa?
Pertanyaan ini bukan ke sampean harusnya. Iya. Semacam ada kesepakatan mungkin antara kepala dinas untuk mencoba menghilangkan P1 swasta. Itu ketika kami mencoba, saya terasa ketika kami sudah mendapat rekom dari Pak Bupati pada Pak Bupati yang dahulu, ketika kami setorkan ke dinas, kelihatannya apa yang ada di rekom itu tidak disetorkan ke pusat. Kenyataannya pada waktu itu formasinya cuma 3. Yang dari swasta. Sedangkan pada waktu itu kita sudah dapat rekom dari Pak Bupati. Sayangnya setelah Pak Bupati mengeluarkan rekom, jarak beberapa bulan beliaunya turun. Ya. Nanti ganti Pak PJ. Dengan Pak PJ sempat komunikasi? Kita dengan Pak PJ belum sempat komunikasi, cuma ke kepala dinasnya. Ada ide apa ini solusi untuk nembus agar formasi teman-teman P1? Ya sesuai dengan hasil kesepakatan kita kemarin dengan anggota dewan, saya meminta anggota dewan untuk memfasilitasi sekaligus untuk mengawal kita untuk yang di daerah, untuk yang di pusat kita mencoba untuk menembus di pusat lagi. Kemarin Dengan cara? Itu adalah rahasia dari tim kami. Baik. Enak rahasia. Waduh. Bisa diomongkan Lewat di sini. jalur langit ya Pak. Artinya belum saatnya diungkap Iya. gitu ya. Nanti kalau tiba saatnya umumkan. Ada jalur-jalur khusus ya. Iya. Jadi artinya teman-teman tetap berupaya bagaimana agar Iya. hampir 200 guru P1 di Tulungagung ini segera mendapatkan formasi jelas, kemudian berakhir dengan happy, Iya, happy amin. ending. Pesan Mas Ustadz Duda, Ustadz Niam apa? Kalau kaitan dengan P1 ini ya harus dituntaskan untuk Kabupaten Tulungagung itu karena memang kita menunggunya sudah 4 tahun Pak ya. Jadi sudah, kalau dikatakan bersabar ya sangat bersabar sekali. Kita sudah 4 tahun terlunta-lunta. Kita awalnya percaya kepada Pemda bahwa Pemda itu akan melaksanakan sepenuhnya kaitan dengan aturan yang dari pusat bahwa P1 itu akan segera dituntaskan. Tapi pada kenyataannya sampai 4 tahun ini kita masih di angka 196 hampir angka 200, itu tidak sedikit waktu ya. Tidak sedikit. Jadi sambil menunggu aturan yang terbit dari Kemenpan RB bahwa ada regulasi khusus untuk pengangkatan P1 ini, kita juga akan melobi di Bupati terpilih. Itu karena memang kemarin saran daripada Ketua DPRD yaitu penentunya yaitu nanti ada di Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Itu salah satunya. Dan tidak hanya itu Pak, kami terus berupaya bahwa di tahun 2025 itu kami terangkat menggantikan guru-guru negeri yang pensiun. Bukan kami menggeser guru honorer negeri, bukan itu tujuan kami. Tapi kami menggantikan guru honorer negeri yang pensiun itu yang jumlahnya melebihi daripada jumlah P1 itu sendiri. Jadi kalau kami das kedua itu saya itu ada semacam kebingungan itu ada di Permenpan bukan Permen sih. Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 itu bahwasannya untuk ASN P3K itu boleh bertugas di swasta. Itu di dalam nomor berapa ya? Diktum ke lupa. Diktum ke bab 2 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu kan berarti sekolah swasta. Jadi kalau memang kami nanti itu ada aturan regulasi kaitan dengan P1 yang boleh ditempatkan di swasta itu, kami masih bimbang. Apakah itu guru yang negeri yang diangkat kemudian didistribusikan di swasta, ataukah guru yang P1 swasta ini diangkat di sekolahnya? Itu kami juga masih belum jelas. Pak, itu ada di Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Ada kaitan semacam itu. Jadi apakah itu termasuk regulasi penyelesaian P1 ataukah guru-guru R2, R3 yang di negeri itu
kalau memang tidak dapat jam di negeri kemudian ditempatkan di swasta, ataukah kami yang P1 swasta ini ditempatkan di sekolah kami? Itu kan masih tanda tanya besar Pak, seperti itu. Masih butuh penjelasan kan? Iya. Ini masih ambigu ini kalimatnya. Ya, Belum. Ustaz Miftahul Huda, pesan yang jelas konkret kepada Pak Gatot Sunu. Contoh. Hei Pak Gatot Sunu, bupatiku, idolaku, coba rayu. Oke, sebelum kita menuju Pak Gatot Sunu, Ya. sedikit pesan yang Ya. bersifatnya adalah kita bicara dengan hati nurani kepada para mereka yang membidangi masalah ini. Tidak kami sebutkan instansinya apa, yang jelas yang membidangi masalah ini. Kasihan teman-teman kami yang jumlahnya sekian itu. Mereka sebagian sudah dikeluarkan dari sekolahnya, mereka juga punya anak istri, mereka juga butuh untuk kehidupan yang layak. Kalau dibilang masalah mencerdaskan anak bangsa, kita semua, baik itu guru-guru yang swasta maupun guru yang negeri juga mencerdaskan anak bangsa. Dan prestasi-prestasi guru-guru swasta itu tidak kalah dengan guru-guru yang ada di negeri. Oleh karena itu, saya berharap kepada para petinggi yang membidangi masalah ini, mari kita menyelesaikan masalah ini dengan hati nurani, tidak dengan emosi, karena P1 swasta ini juga punya hak untuk itu. Kami tidak istilahnya merebut hak orang lain, tapi ini memang hak dari guru P1 swasta yang ada di Tulungagung ini. Kepada Bupati terpilih Bapak Haji Gatot Sunu, mungkin Bapak belum tahu banyak tentang permasalahan ini. Insya Allah kami dari tim nanti akan sowan kepada beliaunya menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan insya Allah kami juga terus berkoordinasi dan ikut menyukseskan kepemimpinan Bapak di Tulungagung. Karena itu kami minta cepat selesaikan P1 swasta ini biar nantinya tidak menjadi PR yang berkepanjangan, tidak menjadi sebuah aib untuk Kota Tulungagung, karena boleh dibilang kasus P1 swasta di Tulungagung ini beritanya sudah menasional. Mungkin dari kami semacam itu untuk para petinggi yang ada di Tulungagung. Baik, terima kasih. Iya. Semoga sukses. Amin. Amin. Forum Guru P1 Tulungagung. Diakhiri dengan Seruput kopi. nyeruput kopi. Oke, Ra. Kalau ala Iwan Fals itu ada manusia setengah dewa. Kalau ala kita barangkali kalau bupati, wakil bupati yang akan datang bisa memperjuangkan clear teman-teman P1, maka akan kuangkat engkau sebagai manusia setengah dewa. setengah dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.